Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada video kali ini aku mau sharing tips belajar buat persiapan UTBK SBMPTN tanpa mengikuti bimbel, yang pastinya ala Ajeng dong ya. Oke, jadi itu memang benar-benar dari diri sendiri aja yang memanage semuanya. Oke, langsung aja. Adapun tips yang pertama yaitu niat. Nah, segala sesuatu itu harus diawali dengan niat ya teman-teman, termasuk dalam belajar. Nah, karena niat itu tuh ternyata bisa menjadi sebuah motivasi diri untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Nah, selain itu, niat juga dianggap menjadi kekuatan atau pintu keberhasilan dalam setiap usaha, apalagi dalam mencari sebuah ilmu. Nah, tanpa niat yang benar dan sungguh-sungguh itu, seseorang akan sulit mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kalian siapkan itu niat. Nah, jadi kalian tuh harus kongkol nih, berkomunikasi sama pikiran, sama hati, dan juga sama semua yang ada di dalam diri kalian. Untuk yuk, sekarang belajar buat UTBK dulu, seperti itu. Nah, yang penting itu nggak komunikasi sama orang lain aja ya ternyata. Nah, komunikasi sama diri sendiri itu juga sangat penting ya. Pastikan apa yang ada di dalam dirimu itu siap gitu, supaya nantinya ilmu yang akan kalian dapatkan pun itu nggak cepet hilang gitu. Nah, kamu tuh harus memastikan siap dulu buat belajar. Jangan pernah kalian itu merasa kepaksa karena belajar itu merupakan suatu kewajiban. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan kalian untuk paksa karena belajar merupakan kewajiban itu, nanti bisa jadi ilmunya itu cepat hilang. Soalnya diri kalian sendiri itu belum siap menerimanya, kepaksakan tadi. Nah, untuk itu saran aku kalau misalkan kalian mau belajar itu, pastikan seluruh elemen, maksudnya seluruh apa yang ada di dalam dirimu itu siap, legowo, dan juga ikhlas. Nah, dengan begitu, tanpa kalian sadari, ilmu yang nantinya akan kalian peroleh itu bisa diterima dalam diri dan bisa menyebabkan hilangnya tuh lama atau lebih paham gitu. Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau belajar itu kok cepet hilang gitu? Nah, mungkin itu tuh karena diri kalian tuh belum ikhlas untuk belajar. Untuk itu, coba dulu nih ya, niat ikhlas untuk belajar supaya ilmu yang dipelajari itu bisa bertahan atau bisa paham lebih lama. Yang kedua yaitu perhatikan mood. Pernah gak sih kalian ngerasa, aduh aku tuh mau belajar tapi tuh gak mood gitu, gak mood banget. Nah, ya wajar ya, aku juga pernah kok ngalamin seperti itu. Apalagi sekarang ini kalian tuh ya banyak pikiran pasti ya, banyak pikiran yang ada di kepala gitu. Jadi emang sangat mempengaruhi mood gitu, termasuk mood kalian untuk belajar misalnya. Nah, aku tuh nggak saranin kalian tuh belajar di saat lagi nggak mood, karena kalau kayak gitu tuh sia-sia aja gitu. Kalau lagi nggak mood itu rasanya ya susah gitu. Nah, untuk itu sebaiknya kalian itu belajar di saat mood kalian baik. Lah, gimana kalau misalkan moodnya jelek terus? Nggak jadi belajar dong. Ya kalau misalkan emang bener tuh mood kalian tuh jelek terus gitu, ya udah, ya gimana, mau dipaksa juga susah kan, orang lagi jelek moodnya gitu, nanti malah cuma kayak sia-sia aja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Nah, kalau saking kepaksanya nih belajar di saat moodnya jelek, ya itu mungkin bisa masuk ya, tapi apa ya, tingkat ketahanan materi itu tuh kayak nggak lama ya nggak sih, nggak mendalam gitu. Oh ya, inget ya, mood sama males itu beda. Kalau males itu bisa selamanya males, tapi kalau misalkan mood itu lebih kayak ke aduh, misalnya kalian tuh abis pulang sekolah ya capek, kan nggak mood ya belajar gitu. Atau kalau misalkan kalian tuh habis diputusin pacarnya gitu, galau, kan ya nggak mood lah belajar di saat galau-galau kayak gitu, cuma malah gitu ya. Jadi tuh beda antara malas dan juga nggak mood. Kalau lagi nggak mood nih, dipaksa juga kayak nggak masuk kan gitu pelajarannya. Nah, kalau udah rasa kayak gitu, please jangan dipaksain. Tunggu reda dulu, tenang dulu. Barulah kalau udah mendingan, rasanya udah mendingan, coba deh renungin satu hal ini. Kalian ingin sukses kan? Ingin membanggakan kedua orang tua kalian kan? Atau kalian tuh pengen kan orang yang kalian sayang itu tersenyum, merasa bangga, yang alasannya itu kalian? Nah, coba deh
Bayangin itu dulu. Cara apa yang bisa kalian lakukan supaya apa yang kalian bayangin itu terwujud? Sebagai seorang siswa yang niatnya kuliah, caranya itu adalah dengan lolos di PTN impian dan jurusan impian kalian juga. Bayangin, bangga kan rasanya kalau misalkan suatu hari gitu, di hari H pengumuman SBMPTN, deg-degan tuh kan ya hari itu. Ternyata hasilnya itu kalian lolos sesuai keinginan kalian. Happy nggak tuh? Happy lah, iya kan? Nah, untuk itu tuh bisa mewujudkan kehappyan itu, kalian tuh harus ada yang dimulai sekarang. Nah, mulainya itu apa? Mulainya itu belajar UTBK. Pokoknya nih, bayangin dulu kemungkinan indahnya kalau misalkan kalian tuh lolos SBMPTN. Supaya tuh tujuannya kalian termotivasi buat belajar. Karena aku juga ngalamin sendiri ya, belajar UTBK itu nggak gampang gitu, banyak banget materinya. Nah, jadi tuh emang harus ada rasa happy, harus ada rasa cinta dulu, ada motivasi yang besar untuk melakukan itu. Apa saja itu bisa dijadikan motivasi buat kalian supaya mood kalian itu tetap terjaga dan juga semangat gitu. Oke, selamat belajar dan juga semoga menjadi mahasiswa tahun ini. Yang ketiga yaitu perhatikan jadwal belajar. Materi UTBK kan itu banyak banget ya. Kalian belajarnya tuh jangan buk gitu semuanya, tapi dicicil sedikit-sedikit, dipilah-pilah dulu materinya. Oh ya, penting banget nih. Kalian tuh harus paham ya karakteristik materi UTBK. Apakah ini bisa di logika aja ataukah perlu dihafal dan juga dipahami. Materi-materi yang bisa di logika itu kayak misalnya TPS. Nah, itu tuh tetapi nggak semua ya. Kalau misalkan TPA itu jelas dong, TPA nggak bisa di logika, dan itu tuh perlu pemahaman yang benar-benar serius gitu. Nah, karena nggak ikut bimbel ya, maka kalian tuh harus mengatur jadwal, mengatur referensi belajar kalian juga secara sendiri atau secara mandiri. Di sini aku tuh cuma ngasih referensi aja ya, dan juga kayak pengantar-pengantar gitu buat kalian yang tidak bergabung dengan bimbel, supaya tetap bisa belajar mandiri dan mendapatkan hasil yang diinginkan gitu, yaitu lolos PTN. Nah, ini tuh kayak dulu yang aku alami sendiri sih, soalnya kan aku tuh nggak ikut bimbel kayak yang gajah gitu, GO ataupun yang neutron gitu, nggak ikut. Jadi ini beberapa tips atau yang pernah aku lakukan ya saat aku dulu belajar UTBK. Aku juga mau ngasih tahu buat kalian yang tidak bergabung dengan bimbel-bimbel ternama gitu, nggak usah berkecil hati. Percaya aja sama diri sendiri. Percaya sama diri kalian sendiri, buktikan tanpa bimbel yang mahal-mahal gitu atau tanpa bimbel lah ya, kalian tuh bisa lolos UTBK loh. Caranya gimana? Caranya itu dulu dari pengalaman aku tuh cari pembahasan materi UTBK yang ada di YouTube. Nah, itu tuh banyak banget di YouTube. Kalian tinggal nulisin searchingnya atau kata kuncinya itu, maka muncul banyak banget gitu. Apapun yang kalian inginkan ada di YouTube. Nah, maka kalau misalkan kalian nggak ikut bimbel, nggak usah berkecil hati, karena di YouTube tuh banyak. Dan banyak juga channel-channel atau konten-konten yang menjelaskan secara runtut materi-materi UTBK gitu. Jadi harus emang pintar-pintarnya kalian itu mengatur waktu, mengatur pembahasan materinya yang harus kalian pelajari. Nah, nggak hanya di YouTube ya, di IG juga ada. Kalau di IG itu punya Kak Fauzan Al-Rashid. Aku rekomendasiin banget buat kalian yang ingin belajar tentang tata bahasa Indonesia atau materi-materi PBM. Kalian tuh buka Instagramnya Kak Fauzan Al-Rashid. Itu komplit banget gitu. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh dari sorotan IG-nya Kak Fauzan itu tentang PBM atau tentang tata bahasa Indonesia, insya Allah PBM atau TPS sub PBM kalian itu lancar, karena di situ tuh komplit banget, udah gak usah diragukan lagi, komplit banget. Kalian tinggal belajar aja yang sungguh-sungguh, yang bener gitu dari sorotan IG-nya Kak Fauzan. Maka ya udah, insya Allah kalau kalian tuh sungguh-sungguh dan juga inget gitu ya, lancar semua PBM. Terus kalau misalkan materi tentang kuantitatif atau tentang matematika itu di YouTube juga ada channelnya Privat Al-Faiz. Terus ada Pak Iwe, Pak Yu, Pak Frans,
siapa lagi ya, banyak banget pokoknya lah. Saran aku tuh nyarinya atau searchnya itu bertahap ya, makan karena materinya banyak ya sehari bisa 2 lah, 2 atau 1 gitu. Tapi kalau lebih dari 3 atau 5 itu ya mungkin ada ya orang yang bisa kayak gitu, tapi kalau dari aku sendiri sih kayaknya rada kurang masuk ya gitu. Jadi buat sehari itu maksimal 2 lah, mempelajari 2 materi UTBK. Nah, selain menyimak pembahasan materinya, kalian juga harus sambil nyatet, dibuat catatan gitu biar di lain waktu kalian tuh bisa mereviewnya atau bisa dipelajari kembali. Kalau misalnya lagi luang, lagi istirahat di sekolah mungkin baca-baca catatan gitu. Dan usahakan ya bikin catatannya itu yang seindah dan juga semenarik mungkin supaya kalian tuh tergugah buat belajar. Kan kalau misalkan catatannya rapi, indah itu kayak enak ya buat belajar. Kalau berantakan ya mungkin ada yang tetap bisa belajar tapi ya kurang gimana ya, kurang menarik gak sih gitu. Oh ya, saran aku ya, kalian tuh mempelajarinya tuh materi-materi yang kelas 10. Materi kelas 10 yang dulu tuh kan udah lama ya, mungkin ada yang lupa, kalian tuh pelajari dulu. Setelah itu materi kelas 11. Kalau yang kelas 12 kan ini masih anget-anget ya, masih dibahas juga di sekolah gitu. Nah, itu terakhiran aja. Yang perlu dipelajari cukup ekstra tuh materi yang kelas 10, kelas 11 dan juga materi-materi yang kalian anggap sulit. Kalau dulu aku itu aku list gitu. Misalnya TPS kan ada PU, ada PPU, ada PBM, ada PK. Terus kalau TPA itu TPA Saintek. TPA kan ada 2 ya, Saintek dan juga Sosum. Kalau Saintek itu ada matematika peminatan, matematika yang itu pokoknya yang khusus IPA, dan juga terus fisika, kimia, biologi. Kalau sosum itu ekonomi, sosio, geo, dan juga sejarah. Nah, kalau kalian nggak ambil campuran itu, semua materinya kan ada 8 ya. PU, PPU, PBM, PK, terus 4 materi dari TPA-nya, kan ada 8. Di jadwal tuh, Senin misalnya belajarnya PU, terus Selasa matematika sama PK, kan sama ya tentang hitung-hitungan gitu. Terus Rabu fisika misalnya, Kamis kimia, Jumatnya biologi, Sabtunya itu PBM sama PPU, dan minggunya ya istirahat lah capek kali ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau review atau mau digunain buat belajar yang materi yang kalian anggap susah itu juga nggak apa-apa. Jadi tuh ya kayak tadi yang aku bilang, sehari itu jangan 3 atau lebih dari 5 gitu kan. Aku saranin 2 aja deh, 2. Nah itu kan yang saintek ya. Kalau yang sosum juga sama, jadi tuh sehari maksimal 2. Misalnya Senin itu PU sama PPU, PU sama PPU kan hampir sama ya pembahasannya. Terus Selasanya sejarah misalnya, Rabunya geografi, Jumat ekonomi, Kamis ekonomi, Jumatnya sosiologi, Sabtunya PBM sama PK. Tuh bisa. Pokoknya ya terserah gitu, maksudnya nggak harus kayak yang tadi aku omongin gitu. Yang penting sehari itu maksimal 2, karena kalau buat rata-rata orang ya, kalau mempelajari banyak materi itu malah bingung gak sih. Jadi sedikit demi sedikit dulu, maksimal 2 aja. Kalian tuh masih nyambi sekolah kan ya. SMA itu dulu aku pulangnya setengah 4. Setengah 4 gak sih? Nah itu kan udah capek ya pulang setengah 4. Nah saran aku untuk belajar UTBK-nya itu bisa pagi, atau enggak ya di waktu yang kalian tuh nggak ngerjain tugas sekolah. Atau enggak ya abis ngerjain tugas sekolah itu, tapi capek ya gitu. Abis ngerjain tugas sekolah ya sampai jam 10, jam 9 kan ya, tidur sampai jam 3, jam 3-an bangun gitu. Terus belajarlah 2 jaman, belajar tentang UTBK itu. Terus lanjut packing buat sekolah. Ya emang ya itu masa-masa kayak gini tuh emang ya harus prihatin gitu. Kalian tuh harus menyadari masa-masa seperti ini, kalian tuh harus prihatin dulu. Prihatin tuh apa ya, berani capek gitu. Ya kalau capek ya pasti capek gitu, pasti capek banget. Dan itu aku ya emang menyadari capek banget, tapi itu memang harus kalian lakukan karena itu tuh namanya perjuangan. Yang namanya berjuang itu memang susah gitu ya, tapi ingatlah buah dari perjuangan itu gitu. Kalau kata pepatah tuh kan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu.
Ya kalian mungkin sekarang waktunya buat berjuang dulu, buat berjuang belajar UTBK sambil ngantuk gitu, tapi nggak apa-apa, dinikmati aja, itu namanya perjuangan. Perjuangan yang apa, susah, insya Allah nanti hasilnya juga ya nggak mengecewakan. Semakin kalian berjuang keras, insya Allah hasilnya juga akan semakin maksimal gitu. Bandingin kalau ada anaknya nggak belajar terus mau mau TBK gitu kan, kalau tanpa persiapan ya, kalau memang nggak itu keberuntungan gitu ya susah. Itu mungkin ada bagi beberapa orang ya, tapi itu nggak berlaku buat semua orang. Itu namanya keberuntungan, yang nggak belajar bisa lolos kayak gitu. Itu ada tapi nggak semua orang bisa. Nah, buat yang semua orang bisa itu, yang rata-rata lebih banyak bisa, ya belajar dulu, belajar sungguh-sungguh, barulah hasilnya baru yang maksimal gitu. Itu bisa dilakukan oleh lebih banyak orang daripada yang keberuntungan tadi, yang nggak belajar bisa. Ya itu memang ada, tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Dan ingat motivasi belajarnya. Ingat betapa bahagianya kalau kalian itu lolos di PTN impian kalian dengan jurusan dan juga dengan ya PTN impian kalian lah gitu. Happy banget tuh, beneran deh, happy banget. Bayangin, seneng banget, apalagi kalau kalian tuh ngasih tahu orang tua kalian, ngasih tahu orang-orang yang kalian sayang, tuh happy banget rasanya. Makanya ayo hilang semua kantuknya, bismillah bismillah, dengan restu mama papa ya. Terus selanjutnya setelah kalian belajar, aku saranin juga kalian tuh ikut tryout online. Menjelang UTBK kayak gini tuh banyak banget uh, platform atau apa ya, itu di Instagram tuh banyak banget yang menyediakan tryout gratis, kayak misalnya Siap PTN, Masuk Kampus. Dulu aku tuh ada apa ya, itu yang gambar burung, Eduka, Cerebrum, gitulah banyak banget. Tapi itu saran aku, kalian tuh jangan terlalu banyak tryout. Perdalam dulu materinya. Kalau misalkan dirasa kalian udah cukup paham tentang keseluruhan materi itu, barulah kalian ambil tryout. Jadi itu jangan ngejar tryoutnya, tetapi kejar dulu materinya. Tryout tuh cuma kayak jadi alat ukur aja, sampai mana sih kemampuan kalian dalam memahami materi gitu. Dan juga sebagai apa ya, ajang perkenalan gitu untuk menyesuaikan waktu mengerjakan tes UTBK. Karena kalau di tryout itu kan dikasih waktu ya ngerjainnya, jadi tuh kayak seolah-olah kalian tuh ikut ngerjain UTBK, bisa buat menyesuaikan. Soalnya kan UTBK itu juga dikasih waktu kan ya, jadi selain asyik mengerjakan soal, kalian tuh juga harus memperhatikan waktu. Dan kalau abis tryout itu beberapa hari kan nanti muncul ya hasilnya. Nah itu tuh dilihat ya hasilnya, jangan cuma tryout aja tapi nggak lihat hasil. Dilihat mana yang salah, mana yang benar, ditandain itu yang salah masuk materi mana. Terus kalau misalkan pas jadwal belajarnya itu, materi itu yang materi tadi salah itu kalian pelajari lagi. Dan kalau bisa tipe soal yang kalian tadi salah di tryout itu jangan keulang lagi. Jadi kalau udah salah di tryout yang pertama itu dibahas atau diperdalam. Nanti kalau misalkan muncul lagi di tryout yang selanjutnya, usahakan jangan sampai salah. Selanjutnya ini mungkin ekstrim ya. Jadi ada beberapa orang yang memilih untuk off sosmed. Lah gimana tryoutnya kalau misalkan off sosmed? Kan tryoutnya yang gratis di IG itu kan termasuk sosmed gitu ya. Nah mungkin gini aja kali ya, kalian tuh cukup menonaktifkan kegiatan ke sosmed kalian yang tidak ada kaitannya dengan UTBK. Jadi misalkan stalking mantan gitu, jangan dulu. Sosmednya gunain dulu buat kepentingan UTBK, kayak misalnya untuk cari tryout, untuk cari pembahasan, atau untuk ya mengetahui updatean dari LTMPT gitu ya. Ya emang susah, tapi itu tantangan deh buat kalian. Aku percaya pasti bisa kok. Semangat! Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Banyak kekurangan aku mohon maaf. Semangat semuanya. Oke, semoga diperlancar, diperkuat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.